Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Songokerto 03 Kota Batu. Kali ini berjumpa kembali dengan saya, namun saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Tuti dari SDN Songokerto 03. Beliau mengajar di kelas 2 sekolah dasar. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Sebelumnya saya ingin berbincang-bincang bersama Ibu, ingin tahu proses pembelajaran nantinya yang akan dilakukan oleh Ibu terkait dengan tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan Ibu lakukan. Nah, adapun tujuan dari supervisi yang kita lakukan kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap begitu ya, Ibu lebih percaya diri sehingga dapat menjadi pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Baik, ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira Bu Tuti, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai ketika Ibu akan melaksanakan pembelajaran nanti? Ya, baik, terima kasih Bu Puji. Untuk nanti saya observasi, kebetulan materi saya adalah bahasa Indonesia dan tujuan pembelajaran saya adalah peserta didik mampu menceritakan kembali isi atau informasi yang sudah didengar atau yang sudah anak-anak baca. Kalau begitu ya Bu. Jadi tujuan yang ingin Ibu capai kalau begitu, peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar begitu ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Ibu, ketika Ibu sudah menuliskan tujuan pembelajaran tersebut, tujuan yang ingin Ibu capai di area pengembangannya itu apa Ibu? Di area pengembangan yang ingin saya kembangkan di materi ini adalah kemampuan belajar siswa, budaya positif, dan KSI. Wah, luar biasa Ibu ya, area pengembangan yang dilakukan Ibu mencakup beberapa hal begitu ya. Ada kesiapan belajar, ada budaya positif, begitu juga nanti Ibu akan memasukkan KSE ya, kompetensi sosial emosional begitu ya. Baik, saya ingin mendengar Ibu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajaran yang akan Ibu lakukan, ataupun dari metode begitu ya, metode yang akan Ibu laksanakan itu kira-kira bagaimana? Baik, mungkin strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran saya yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Model pembelajaran yang saya gunakan nanti adalah BJPM, yaitu model proyek ya, Berbasis proyek ya Ibu ya. Ya, untuk model pembelajarannya yaitu ada tanya jawab, ada diskusi dengan anak-anak juga penugasan. Oh gitu, baik Ibu, itu metode pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Nah, kira-kira medianya yang ingin Ibu gunakan media apa ya Bu ya? Untuk nanti yang saya siapkan adalah yang pertama pasti laptop. Saya menggunakan laptop untuk pembelajaran, saya menggunakan PPT dengan Canva, kemudian lembar kerja siswa, dan saya juga menggunakan media video, menggunakan YouTube untuk saya tampilkan ke
Dan yang terakhir untuk proyeknya anak-anak akan bermain, mempraktekkan bermain engklek. Wah, luar biasa ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu ini akan melaksanakan kegiatan tersebut pada hari dan jam berapa? Mungkin bisa sedikit diceritakan kepada kami, Bu. Insya Allah untuk nanti saya setiap hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di jam pembelajaran pertama mulai jam 7.30. Baik, nanti hari Kamis yang akan datang ya Bu ya, saya akan ke kelas Ibu, begitu saya akan mencoba untuk melakukan supervisi dengan melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian kita nanti masih akan bertemu lagi Bu ya, kita akan melakukan percakapan atau kita akan berdiskusi kembali terkait pasca observasi. Namun sebelumnya kita akan bertemu kembali nanti pada hari Rabu ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran, begitu ya Bu. Dan nanti pada saat pasca observasi kita akan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Ika, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari apa yang sudah kita diskusikan kali ini Bu? Apa ya, saya dapatkan banyak sekali dengan CGP ini, banyak sekali ilmu yang belum saya ketahui lebih dalam dengan CGP ini, dan saya lebih percaya diri juga kalau pelajaran apa yang tidak saya ketahui bisa langsung dengan Ibu CGP ini enak sekali diajak untuk kolaborasi ya. Artinya sangat bermanfaat sekali. Artinya Bu Tuti ini lebih siap nantinya ketika hari Rabu mau action, begitu ya Bu. Ibu lebih siap, Ibu lebih percaya diri gitu ya. Mungkin nanti media-media pembelajarannya mungkin Ibu nanti sudah akan mempersiapkan sejak sekarang, begitu ya Bu ya. Baik, saya mungkin Bu Tuti juga sudah mendapat gambaran ya, berarti di sini tadi saya sudah melihat media yang akan digunakan, metodenya dan lain sebagainya. Semoga nanti berjalan lancar ya Ibu ya, kita ketemu di hari Rabu. Baik, terima kasih Bu Tuti atas percakapannya hari ini. Terima kasih waktunya, mohon maaf sudah menyita waktunya. Kita akan ketemu lagi di pasca observasi dan observasinya tentunya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Demikianlah percakapan saya dengan Ibu Tuti selaku guru kelas 2 di SDN Songokerto 03. Terima kasih, kita akan bertemu kembali pada observasi dan pasca observasi. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan yang bertugas hari ini, kira-kira siapa teman? Mbak Reisha, ya silakan untuk menyiapkan temannya dan memimpin berdoa. Siap, Adik dan Mbak Dudu. Siap. Ada tulis maupun lesan. Bapak kita lihat lagi. Nah, ada pertanyaan dari guru. Anak-anak, menurut kalian bagaimana cara yang baik saat bermain bersama teman? Kalau kamu bermain di luar, di halaman, bermain bersama teman itu, kira-kira bagaimana cara menjaga sikap? Bagaimana cara menjaga sikap bermain bersama teman? Temannya sopan. Saat bermain bersama mainkan berkoncone ya.
masing-masing. Anak-anak, ayo sama-sama kita hentikan aktivitas dulu. Semua tangan di atas meja. Coba, sudah? Kedua tangan di atas meja, lipat. Coba pejamkan mata. Matanya ditutup, dipejamkan sebentar. Iwan, ditutup matanya. Refleksikan tubuh. Cobalah hening sejenak tanpa ada yang berbicara. Silakan tutup mata. Nah, sekarang bayangkan lingkungan di sekitar kita. Bayangkan lingkungan di sekitar kita sambil menutup mata. Udaranya sejuk, ada angin sepoi-sepoi, teman-teman yang baik, saling menyayangi, teman-teman yang saling membantu, kelas yang tenang, kelas yang aman, kelas yang nyaman. Ketika beristirahat bisa bermain bersama teman tanpa bertengkar. Coba tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut, keluarkan lagi. Tarik nafas, keluarkan lagi. Sekali lagi dari hidung. Dan teriak, ha! Bagaimana? Sudah? Lebih baik? Enak? Senang? Bahagia? Sudah? Pelajaran hari ini senang ya? Ya, oke. Ayo. Sekarang kita lanjutkan. Nah, coba mana perasaan anak-anak yang mana kira-kira? Senang. Kalau senang ekspresinya bagaimana? Kalau ekspresinya nih, berarti marah. Kalau begini, berarti keong. Berarti berarti di sini dari 14 anak bagaimana perasaannya setelah kita main tulis tadi, setelah menutup mata dan bisa teriak, hah? Bagaimana rasanya? Oke, kita lanjut. Nah, apa bermain engklek itu bagaimana? Pernah tahu atau enggak? Ya, pernah. Sekarang kita coba. Semuanya boleh menyimak video YouTube tentang permainan engklek. Bermain engklek. Halo, aku Bila. Hari ini aku akan mengajak kalian bermain salah satu permainan tradisional Indonesia. Nama permainan ini adalah engklek. Permainan ini sudah ada sejak zaman Romawi dan dicetak dalam buku berjudul Books of Games karya Francis Gilfrey pada tahun 1635 dengan nama Hopscotch. Permainan ini diyakini dibawa ke sebelum bermain, kita harus menggambar kotak engklek dulu. Kita bisa menggunakan batang kayu atau kapur untuk menggambarnya. Seperti ini bentuknya. Lalu siapkan batu kecil atau potongan genting. Kalau tidak Video. Nah, tadi kita sama-sama sudah melihat video permainan engklek. Bagaimana awal cerita dari permainan engklek tadi? Awalnya bagaimana? Awal ceritanya permainan engklek tadi bagaimana? Melewati garis atau tidak boleh main lagi sama bergantian sama lawan yang lain.
mengambil gaco. Gaco itu yang dari batu atau dari apa? Pecahan. Dikasih angka puluhan kalau satuan. Gambarnya seperti ini ya. Permainan engklek ini adalah pengalaman pertamaku di sekolah bermain engklek bersama teman-teman. Coba kita ingat lagi, kita ingat kembali ketika anak-anak mengerjakan tugas sesuai dengan minat anak-anak tadi. Ada yang seperti Mas Ingge dengan tulisan ya, menceritakan dengan tulisan, ada yang dengan menggambar. Nah, dari situ bagaimanakah perasaan anak-anak hari ini? Senang. Berbahagia. Terus apa lagi? Bermain, kita belajar sambil bermain apa tadi? Permainan engklek atau dengan permainan engklek. Bagaimana yang dirasakan? Senang semuanya? Senang. Bagaimana? Senang. Anak-anak, ketika kalian bekerja sama dengan teman, kalian bekerja sama dengan teman atau dengan kelompoknya, maka banyak ide yang muncul. Tadi ada aku yang gambar seperti ini, aku yang seperti ini, aku yang menuliskan angkanya. Angkanya dimulai dari 10 aja, 10-an. Ada yang dari belasan, dari 11, 12. Nah, itu adalah perbedaan. Nah, perbedaan dari kalian itu harus saling menghormati, menghargai teman, tidak bertengkar, menahan emosi, dan belajar mendengarkan orang lain. Tadi ada yang bertengkar atau tidak? Anak yang bertengkar apa enggak? Nah, setelah bermain bersama teman-teman, senang. Ekspresi senang itu digambarkan yang mana? Kalau senang berarti bacanya bagaimana? Senang berarti kita belajar hari ini merasa senang. Alhamdulillah sudah senang pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu lagi setelah istirahat. Nah, setelah ini anak-anak boleh istirahat untuk makan, minum, bermain, dan nanti kita kembali pembelajaran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Sorokerto 03 Kota Batu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Tuti selaku guru kelas 2 dari SDN Sorokerto 3 dan Bu Ike selaku pengajar praktek angkatan 9 Kota Batu. Kali ini kita akan melakukan pasca observasi, begitu setelah kita melakukan pra-observasi dan observasi di dalam kelas. Bu Tuti, bagaimana? Sudah siap? Insya Allah siap. Ada beberapa hal Bu Tuti terkait observasi yang akan saya tanyakan kepada panjenengan, kepada Ibu. Namun kali ini kita tidak berdua, kita ditemani oleh Bu Ike selaku pengajar praktek. Mungkin nanti beliau akan mendengarkan cerita atau diskusi kita kali ini, begitu.
Bu Tutik terkait dengan pembelajaran yang tadi Ibu lakukan, kira-kira apa yang timbul dari Ibu, perasaan apa yang timbul dari Ibu setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Terima kasih Bu Cici. Tentunya perasaan saya setelah observasi itu lega ya. Karena kita sudah mempersiapkan dari beberapa hari kemarin, akhirnya ini tadi sudah selesai, rasanya sudah lega dari hasilnya. Begitu ya. Nggih. Ya, baik Bu Tutik. Ketika Bu Tutik melaksanakan pembelajaran tadi, ketika saya observasi Bu Tutik di dalam kelas, apakah Bu Tutik menemukan hal yang baru terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ada beberapa yang menurut saya ini baru bagi saya, karena untuk RPP sebelumnya mungkin sama ya, hanya di sini kita memasukkan ada sosial emosional, ada kesepakatan kelas, ada juga mindfulness. Tapi yang paling berkesan untuk saya adalah mindfulness. Jadi mengajak anak-anak bersama-sama untuk meresapi, lalu kita melaksanakan pembelajaran. Itu anak-anak rasanya happy sekali. Juga ada langsung praktek. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari apa yang Ibu sampaikan, mindfulness yang sudah Ibu lakukan itu membuat anak-anak merasa nyaman, begitu ya, membuat anak-anak semakin semangat untuk belajar, begitu nggih. Jadi baik, luar biasa sekali Bu Tutik. Bu Tutik mungkin bisa menceritakan kembali, mungkin nanti Bu Ike supaya tahu begitu nggih, mengingat kembali supaya kami juga ingat kembali begitu. Kira-kira tujuan pembelajaran kemarin itu tentang apa ya Bu Tutik? Tadi yang sudah Ibu lakukan tadi itu tujuan pembelajarannya tentang apa? Tujuan pembelajarannya adalah informasi, atau anak-anak bisa menceritakan kembali apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, dan apa yang sudah mereka dengar dari yang disampaikan oleh guru di depan atau video yang sudah kami tanyakan. Jadi anak-anak bisa menceritakan kembali, kemudian bisa mempraktekkan. Baik Bu. Jadi videonya tentang permainan iya. Saya amati anak-anak sepertinya senang begitu ya dengan apa yang Ibu tampilkan. Sebelumnya Ibu juga melakukan diagnostik ya. Menurut Ibu, apakah diagnostik non kognitif dan diagnostik kognitif itu efisien untuk melakukan pembelajaran sebelum pembelajaran ini dilaksanakan? Itu sangat menurut saya ya, karena saya tahu jadinya minat anak-anak, mungkin anak-anak tidak hanya cerita atau menulis saja, tapi mereka bisa dengan gambar. Nah, dengan diagnostik non kognitif saya jadi mengetahui minat anak-anak dalam pembelajaran, minat anak-anak dalam pembelajaran itu saya jadinya tahu. Luar biasa Bu Tutik ya. Berarti Bu Tutik ini modul pembelajaran kemarin itu sudah sangat lengkap ya Bu ya. Ada diagnostiknya, ada kegiatan awalnya, kemudian dimasukkan budaya positif di mana ada kesepakatan kelas, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi dengan beberapa bakat dan minat yang dimiliki oleh anak-anak gitu ya. Kemudian ada sosial emosional dengan melaksanakan mindfulness begitu, sehingga anak-anak merasa nyaman, pada akhirnya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik begitu ya. Luar biasa begitu. Menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu utarakan pada saat Ibu melakukan pembelajaran tadi di kelas itu sudah tercapai atau mungkin masih belum begitu? Sebagian besar sudah, tetapi tadi ada yang masih belum, ada yang terlewatkan tentang anak-anak menceritakan atau presentasi ke depan. Karena mungkin karena waktu juga ya, dari anak-anak tadi
setelah selesai, harapan saya adalah anak-anak presentasi kelompok ataupun individu untuk menceritakan dari video yang kami tayangkan tentang permainan egrek. Anak bisa menceritakan tentang apa yang sudah anak pelajari tadi. Nah, itu yang terlewatkan. Presentasi itu kan menurut saya bisa mengajak anak-anak untuk percaya diri ke depan. Itu yang terlewatkan. Kalau misalnya yang belum tersampaikan Iya. begitu ya Bu ya. Baik, itu termasuk di area pengembangan ya Ibu ya? Iya. Di area pengembangan. Jadi itu yang perlu diperbaiki begitu Iya. maksudnya Ibu. Nah kira-kira yang menarik yang apa Bu? Yang menarik? anak-anak Iya, yang mungkin yang menarik. menarik anak-anak tadi adalah bermainnya, langsung praktek untuk bermain. Anak-anak membuat garis untuk permainan egrek, terus anak-anak bermain bersama teman-temannya sama-sama. Itu menurut saya Itu yang paling menarik ya, di mana anak-anak tidak hanya belajar mendengarkan, menulis gitu ya, tapi anak-anak diajak untuk bermain, artinya belajar sambil bermain begitu kan? Iya. Luar biasa begitu ya. Baik, Bu Tuti, tadi Ibu mengatakan bahwa saya belum sempat, Bu, saya terlewatkan ketika anak-anak mau presentasi, ternyata waktunya sudah habis begitu ya, sudah habis. Nah kira-kira ke depannya adakah hal-hal yang ingin Bu Tuti lakukan untuk ditingkatkan dari apa yang sudah Ibu dapatkan kali ini? Misalkan perbaikannya kira-kira bagaimana? Karena ada yang terlewat ya Bu ya. Iya. Kira-kira adakah mungkin metode, kemudian model pembelajaran yang ingin Ibu lakukan atau hal-hal yang lain, mungkin kira-kira apa ya yang Ibu perbaiki dari ini? yang saya perbaiki mungkin memanage waktunya di pembelajaran inti ya Ibu, karena saya fokusnya di prakteknya anak-anak. Jadi setelah praktek biasanya anak akan mengerjakannya. Saya tidak bisa mengelola waktu di saat itu. Harusnya saya bisa mengelola kapan saat anak-anak praktek kemudian mengerjakan, baru anak-anak bisa melakukan presentasi. Kalau untuk metode pembelajaran saya kira saya cukup dengan PJBL ini anak bisa pembelajarannya ya, jadi anak-anak sudah semangat dalam pembelajarannya seperti itu. Kalau misalnya saya yang harus saya perbaiki itu di waktu kegiatan intinya Begitu ya Bu. Mungkin ada hal lain lagi Bu Tuti yang ingin ditingkatkan selain memanage waktu, kemudian mencoba untuk menata ulang kembali proses pembelajarannya. Kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Mungkin maksud saya begini, mungkin dari prosesnya, kemudian ketika Ibu menyampaikan pembelajarannya, adakah hal-hal yang lain untuk mungkin ini Ibu, berkali-kali saya mungkin yang masih kurang itu adalah kata-kata saya saat berbicara masih menggunakan bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia yang baku, karena mungkin terbiasa dengan bahasa sehari-hari, jadi masih ke bawah begitu ya. Iya, itu yang harus saya perbaiki. Kira-kira untuk solusi kedepannya bagaimana Bu Tuti? Bu Tuti akan melakukan apa? Akan menerapkan apa supaya bahasa Bu Tuti bisa tertata, mungkin anak-anak juga bisa tertata? Kira-kira Ibu akan melakukan proses yang bagaimana? Mungkin kita akan sering berbicara bahasa Indonesia yang baik ya. Dalam kelas saya usahakan pembiasaan untuk membaca, mungkin kemudian kita bercerita membaca menggunakan bahasa Indonesia, literasi mungkin ya. Artinya berkomunikasi dengan anak ya, setiap hari komunikasi secara intens dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin maksudnya Bu Tuti Iya, karena terbiasa bahasa sehari-hari campur bahasa Jawa, bahasa daerah, dan di bahasa Indonesia masih baik. Baik Bu Tuti, sepertinya Bu Tuti sudah menemukan solusinya begitu ya. Kira-kira rencana tindak lanjutnya ini seperti yang disampaikan Bu Tuti, saya mau menyusun SOP ini Bu, mau atur waktunya.
mau mengolah katanya yang terlihat tidak baku begitu ya, tidak menggunakan bahasa Jawa, tetapi mencoba menggunakan bahasa Indonesia, menata ulang begitu ya. Kira-kira tindak lanjut ini akan Ibu laksanakan kapan? Insya Allah mungkin saya mulai ya setelah observasi ini, kemudian saya akan melaksanakan itu mungkin bersama anak-anak. Jadi artinya secara bertahap begitu Iya, ya, bertahap setelah langsung observasi ini ya. luar biasa Bu Tuti. Artinya Bu Tuti akan langsung mencoba karena setiap hari Bu Tuti bertemu dengan anak-anak begitu ya, melakukan pembelajaran, sehingga Bu Tuti akan mencoba mulai hari ini tentunya ya. Mungkin besok ya Bu ya, ini kan sudah selesai ya, mungkin besok Ibu akan memulai kembali begitu. Baik Bu Tuti, kita sudah berdiskusi begitu ya, sudah banyak yang kita bicarakan. Nah, menurut Ibu, terakhir nih pertanyaan yang ingin saya tanyakan, ukuran keberhasilan yang hendak Ibu capai itu seperti apa? Misalkan anak-anak bisa memahami materi atau bagaimana Ibu? Ya, yang pertama anak-anak bisa memahami materi terlebih dahulu, bisa bekerja sama dengan teman-temannya, saling menghargai juga sesuai dengan minat anak-anak juga. Artinya karakternya terbentuk begitu ya Bu ya, luar biasa. Karena kita sekolah penggerak ya Bu ya, jadi profil pelajar Pancasilanya harus terlihat begitu. Kalau boleh saya simpulkan, ukuran keberhasilan yang hendak dicapai Bu Tuti adalah pembentukan karakter anak-anak begitu ya. Kemudian anak-anak terbiasa dengan pola kata bahasa Indonesia yang baik begitu ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti atas waktunya hari ini. Menurut Bu Tuti, setelah kita diskusi nih, kita ngobrol-ngobrol ini, apa yang Ibu dapatkan? Yang dari observasi. Yang saat Iya. ini kita ngobrol ini kira-kira Banyak sekali. banyak ya. Iya, jadi saya tahu, oh iya saya harus seperti ini, oh saya kurangnya di sini. Jadi apa yang harus saya benahi, apa yang harus saya perbaiki. Karena kalau kita kan tidak bisa melihat sendiri saat kita mengajar ya hanya anak-anak. Kalau dengan observasi ini kita jadi tahu bagaimana cara kita mengajar, apa yang harus kita lakukan. Oke, artinya begitu sudah menemukan solusinya, saya mau berbuat apa nih sekarang ini gitu ya Bu ya. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Tuti atas waktunya, sudah mau berkolaborasi dengan saya, sudah melaksanakan pra-observasi. Saya sudah diizinkan melakukan observasi di kelas Ibu dan Kak Her. Kita sekarang ngobrol-ngobrol ini ya, jadi pasca observasi ya, di sini kita tidak sendiri, tetapi kita didampingi oleh terima kasih juga atas kedatangannya. Terima kasih Bu Tuti, mohon maaf sudah menyita waktunya. Tetap semangat, menggerakkan. Baik, terima kasih. Demikianlah pasca observasi yang sudah kami lakukan bersama Ibu Tuti dan Bu Ike selaku PP kami di calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.